kami dan hati kami Tuhan, untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu, untuk kami menghidupinya, kami merenungkannya. Dan di dalam waktu yang sisa ini, hidup kami Tuhan, Engkau dapati tidak bercacat dan bercela sampai Engkau datang yang kedua kali. Kami mohon Roh Kudus akan memberikan hikmat dan pengertian-pengertian yang baru pada saat ini. Dan kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Berkatilah firman-Mu Tuhan, berbicaralah Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya. Darah Yesus tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, hari ini adalah tema kita di bulan Juli ini, yaitu ini waktunya bagi kita untuk mengatur waktu kita, untuk kita mempergunakan waktu yang ada dengan hikmat dan takut akan Allah. Kenapa saudaraku? Karena waktu yang diberikan kepada setiap orang sama 24 jam. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana seseorang itu merespon waktu yang Tuhan berikan. Dengan bermakna, bernilai, atau dengan hidup yang sia-sia. Dan pilihan-pilihan kita itu yang menentukan kebahagiaan pada saat ini atau dalam hidup yang akan datang. Maka tema firman Allah pada pagi hari ini, di tema yang terakhir di bulan ini, karena minggu depan kita ada Hari Nasional Sekolah Minggu, yaitu tema kita adalah sisa hidup kita itu adalah pilihan kasih karunia. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Kita akan baca 1 Petrus pasal yang keempat, mulai ayat yang 1 sampai dengan yang kelima. Jadi ternyata ketika kita mengambil tema ini adalah waktunya untuk kita mengatur waktu kita, mengisi waktu kita dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Di Alkitab ternyata begitu banyak hal yang dituliskan bahwa waktumu nggak banyak lagi, waktumu sudah singkat, berulang-ulang. Dan saudara lihat dalam setiap minggu ayat Alkitab yang kita baca itu berbeda-beda, tetapi isinya sama saudara ya. Mari kita akan baca 1 Petrus pasal yang keempat, mulai dari ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan keluar. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat yang ketiga. Sebaliknya, salah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam neraka. Ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Silakan duduk saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ayat ini berkatakan, ayat yang kedua dikatakan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ini adalah satu topik yang kita angkat pada hari ini, supaya mengingatkan kita kembali mulai daripada minggu pertama bahwa waktu yang tersedia bagi kita itu tidak banyak lagi.
Makanya dikatakan sisa waktu ini. Jadi kalau kita berulang tahun adalah satu kehendak Tuhan dan ucapan kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita boleh melalui waktu-waktu yang ada dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Tetapi itu juga menjadi satu peringatan bagi kita, waktu kita semakin berkurang. Nah, saudara yang terkasih, itu makanya dikatakan sisa hidup. Artinya sisa hidup, saudara. Bilang dulu kiri kanan, kita hanya punya sisa hidup loh. Sisa hidup. Jadi kalau yang namanya sisa apa, saudara? Gak full lagi. Artinya kekuatan kita pun gak full lagi. Gimana, saudara? Betul apa enggak? Gak full lagi, saudara. Ya. Nah, saya akan baca dalam terjemahan yang lain. Tolong ditampilkan slide itu. Dikatakan begini, ya. Jadi sisa hidup saudara tidak akan saudara pakai mengejar keinginan-keinginan yang jahat, melainkan saudara akan berhasrat melakukan kehendak Allah. Itulah di dalam terjemahan baru tadi yang kita baca, yang berkata supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, ayat yang di atas itu dikatakan melainkan saudara akan berhasrat melakukan kehendak Allah. Artinya, saudara, di dalam sisa hidup kita pergunakan untuk menuruti, mengejar kehendak Allah. Apa yang kita hasratkan, yang kita ingini, yang kita sukai, biasanya kita akan hidup berlama-lama menghabiskan waktu di sana. Kalau kita suka kepada melihat Instagram, melihat Facebook, melihat YouTube, melihat drama Korea, kita suka itu, maka kita akan menghabiskan hasrat kita, waktu kita ada di sana, saudara. Betul apa enggak? Ya, gimana, saudara? Betul? Hasrat kita. Jadi manusia itu digerakkan keinginan-keinginan di sini, saudara. Kalau hasratmu itu adalah di dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka saudara, engkau akan suka berlama-lama memuji, menyembah Tuhan, beribadah, bahkan tidak tahan untuk mengatakan kapan ibadah. Kalau hasratmu itu ada di uang, saudara, maka saudara akan mengatakan, lama kali khotbahnya, jam segini apalagi hari Minggu, wah banyak yang datang. Tapi saya mau katakan, saudara, ketika saya juga dulu, saudara, ya, saya punya punggak usaha juga, hari Minggu kita harus tutup. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, sisa hidup saudara, kalau kita tahu tinggal sisa hidup, maka Alkitab ini mengatakan, pergunakanlah itu supaya hasrat saudara itu, keinginan-keinginan yang menggerakkan saudara itu harus selaras dan menyatu dengan rencana dan kehendak Tuhan. Karena waktunya tinggal sedikit. Dan kalau kita baca tadi ayat 1, saudara, ketika saya renungkan, waduh, apa maksudnya ini? Saudara lihat ya, saya akan baca kembali. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jangan sampai kita menderita dulu baru berhenti berbuat dosa. Gimana, saudara? Jangan dulu kita menderita badani
Baru kita berhenti berbuat dosa. Jangan tunggu ada vonis dokter dikatakan paru-parumu nggak berfungsi, berhenti merokok, baru kita berhenti. Alangkah baiknya kalau kita tahu merokok tidak berguna apa-apa, kenapa kita tidak berhenti lagi sehat-sehat? Amin, saudara. Kenapa nggak berhenti, saudara? Nah, apalagi saudara, dikatakan jangan hidup dengan hawa nafsu, seks bebas, saudara. Tetapi kita suka melihat video porno, kita suka menghabisi waktu, ngerumpi, ngelayani. Sekarang ada aplikasi. Dengan melihat itu, katanya dia menemani orang-orang yang di seberang sana, orang yang kurang kerjaan. Kamu dapat duit di sana. Kan gak apa-apa, gak berdosa. Dosa! Saudara, karena engkau sedang ngerumpi, bukan dengan muhrimmu. Ya, saudara. Saudara habiskan waktu dengan sia-sia. Apakah kita harus sampai diizinkan Tuhan dalam titik nol? Baru ini ayat 1 ya, kita baru berhenti berbuat dosa, supaya menyadari bahwa sisa hidup ini tidak banyak. Seharusnya tidak demikian, saudara. Kemarin ada di dalam ibadah kaum muda, Pak Surip menyampaikan firman begini. Adakah satu kesaksian, ada seorang anak muda. Jadi anak muda ini ketika dia dibimbing oleh Tuhan, masih rajin, setia, beribadah, dan melayani Tuhan. Dan dia cepat tamat SMA, langsung dia dapat pekerjaan yang bagus. Dan pekerjaannya itu tinggi gajinya, 5 jutaan. Dan mungkin dia dari keluarga yang kurang beruntung dulu, sehingga dia menganggap uang itu akhirnya membuat dia bisa diterima barangkali, supaya dia tidak diolok-olok Tuhan, diolok-olok temannya. Lalu dia ganti-ganti sepeda motor, dari sepeda motor yang kecil, mungkin yang second, bolak-balik, tapi dengan pinjaman-pinjaman online, sampai kepada moge yang besar. Dan akhirnya pada waktu itu dia mulai dalam pergaulan-pergaulan yang tidak benar, tidak ada lagi waktu dengan Tuhan. Dan sampai orang tuanya, kemudian dia menikah, saudara. Dan orang tuanya bilang sudah tidak sanggup lagi. Lalu ketika disuruh dia nasihati, anak itu tinggal bilang, uangku, uangku, kenapa sibuk kali? Kenapa atur-atur aku mau ngatur uangku? Dan akhirnya terbelit dengan hutang, tidak bisa dibayar. Lalu dia harus berhenti dari pekerjaan karena namanya tercoreng di sana, orang tuanya juga terblacklist, dan akhirnya sekarang tidak punya pekerjaan apa-apa. Ini yang dimaksud ayat 1. Apakah kita akan berhenti berbuat dosa setelah kita sekarat? Setelah kita tidak punya apa-apa? Gimana, saudara? Saya sedih sekali kemarin ketika saya tanya kepada ada seorang anak muda, "Nakku, kenapa kamu tidak ke ibadah?" Dia katakan, "Ibu, kami tidak ibadah karena tidak punya duit untuk ongkos." Rumahnya tidak jauh, saudara. Tapi saya diam aja. Tapi dalam hati saya katakan, kalau besok kamu akan pergi sekolah, adakah ongkosmu ke sekolah? Pasti ada. Gimana orang tua? Ongkos untuk sekolah engkau kasih, untuk ke gereja nggak dikasih. Gimana, saudara? Padahal kita tahu tinggal sisa hidup kita. Kita bisa habiskan waktu puluhan jam di sana. Tapi ketika kita mau ke gereja, kita bilang kagak ada waktu. Itulah khotbah minggu lalu, saudara. Gimana, saudara? Gimana keinginan hati kita, saudara? Digerakkan oleh apa?
Lalu yang kedua, saudara, menjadi renungan bagi kita sesuai dengan 1 Petrus pasal 4 ini. Kira-kira pada waktu Tuhan Yesus akan datang, karena dikatakan kedatangan Tuhan itu tiba-tiba, tidak ada seorang pun yang tahu. Apa yang sedang kita lakukan waktu Tuhan datang dengan tiba-tiba? Kita baca Wahyu 22 ayat 20. Mari kita akan tampilkan ayat ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengatakan kalau kita ingin tahu kapan Tuhan datang, Tuhan bilang perhatikan tanda-tanda zaman. Dan kalau kita baca Alkitab tentang tanda-tanda zaman, saya mengatakan semua sudah digenapi, saudara. Lalu, saudaraku, apa yang engkau lakukan? Efesus 2 ayat 2. Apakah ketika Tuhan datang dengan tiba-tiba, maka ayat itu berkata, aku sedang hidup di dalam mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yuk kita baca Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja. Saat ini jelang kedatangan Tuhan, ada dikatakan iblis tahu waktunya sudah sangat singkat, maka dia akan bekerja. Iblis itu roh, saudara. Dia akan bekerja di antara orang-orang durhaka, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia boleh beribadah, tapi Senin sampai Kamis sampai Sabtu keluar dari sini tetap menjadi orang durhaka. Itulah yang dikatakan hidup sesuai dengan di dalam mengikuti jalan dunia ini. Kita tahu, saudara, semua orang tahu bahwa hidup kudus itu adalah wajib karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Tetapi ketika ada pilihan-pilihan hidup dalam keseharian, maka kita mengabaikan hidup dalam kekudusan. Apakah ketika Tuhan datang kali kedua, Tuhan sedang mendapati kita, engkau sedang hidup dalam mentaati penguasa kerajaan angkasa, keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan hawa nafsu, perdukunan dan sebagainya. Kita sedang hidupkah di dalam itu waktu Tuhan datang? Atau Filipi 1 ayat 22, Paulus berkata, kalau aku masih hidup, maka aku hidup menghasilkan buah. Apakah ketika Yesus datang kedua kali, maka Tuhan sedang mendapati kita sedang berbuah lebat dalam segala musim hidup kita, dimanapun kita berada. Itulah maksud Filipi 1 ayat 22. Yang mana? Hanya dua ini, saudara. Itulah dikatakan sisa hidup ini adalah pilihan kasih karunia. Makanya firman Tuhan minggu lalu dikatakan, kalau engkau beristri, kalau engkau sedang membeli sesuatu, seolah-olah engkau tidak mempunyai istri, seolah-olah engkau tidak sedang membeli, seolah-olah barang itu tidak ada padamu. Maksudnya, kita tidak terikat kepada apapun. Kita tidak punya excuse yang mengatakan tidak ada waktu beribadah, tidak ada waktu melayani Tuhan. Saudara, kasih kita itu murni di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu waktunya tidak banyak lagi. Saudara, untuk mati tidak perlu lanjut usia. Gimana? Ya kan, saudara? Untuk mati gak perlu sampai tua. Untuk mati tidak perlu sakit.
Untuk mati tidak perlu lagi sedang beraktivitas. Lalu saudara, kenapa kita menunda-nunda untuk bertobat? Kenapa ketika ada kumpulan doa, menara doa, tidak banyak yang datang berdoa? Padahal doa adalah mempersiapkan kita untuk bersama-sama selalu bersekutu, mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Kenapa dalam ibadah-ibadah sepertinya berat langkah kita datang kepada Tuhan? Komsel lagi. Kayaknya baru minggu lalu komsel lagi. Gimana saudara? Itu yang dikatakan menjadi pertanyaan bagi kita. Apa yang sudah Tuhan akan dapati kita waktu Tuhan panggil kita tiba-tiba? Kita tidak bisa excuse, aku begini karena orang tuaku, aku begini karena anakku, aku begini karena si anu. No excuse. Amin saudara. Ya. Kita baca 1 Petrus 4 ayat 3. Ayat itu dikatakan kembali, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau anak-anak kita dibimbing dalam pengenalan akan Tuhan, ada di bait Allah, maka dia akan mengenal, dia tidak akan perlu cari jati diri di luar sana, pengakuan. Karena dia tahu hidupnya berharga di mata Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan punya rancangan kepada setiap orang dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Lalu ayat itu berkata, kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang, saudaraku. Bagaimana saudaraku? Banyak orang yang akhirnya dikatakan kamu hidup sesuai dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Artinya orang ini adalah dalam Tuhan, tapi ketika ada dalam lingkungan itu yang mengasingkan dia. Bukan kita yang meliding, tapi dunia sekitarmu yang meliding saudara, memimpin saudara. Nah saudara, apa yang meliding saudara, apa yang memimpin saudara pada saat ini? Nah, lalu yang ketiga adalah di dalam 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan, dalam sisa waktu hidupmu pergunakan untuk Tuhan. Itu berbicara apa? Bahwa cara hidup, detik-detik, setiap saat yang kita jalani, itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Dia. Ayat yang kelima kita baca. Kita ulang kembali 1 Petrus 4 ayat 5, tolong tampilkan. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, orang di muka bumi ini bukan tidak tahu ada surga dan neraka, tetapi menganggap bahwa hidupnya masih lama. Tapi menganggap, nggak apa-apa, hidup kita kompromi sikit-sikit. Nggak bisa. Kalau engkau sudah ditebus dengan darah Yesus, maka jangan kembali lagi dalam dosa. Amin. Ada perbedaan cara berpikir orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus. So, dengar kembali khotbah yang lalu. Cara berjalan, cara mengambil keputusan, cara berbicara bagi orang yang telah ditebus dengan darah Yesus. Cara hidup yang berbeda, saudara. Tetapi kalau saudara sudah tahu itu, tetapi saudara tidak menyikapi dan tidak merespon firman Tuhan, dan mengatakan, hidupku, jangan atur-atur aku. Maka saudara, sadar atau tidak sadar, cepat atau tidak cepat, ingat ayat ini, bahwa kita akan berdiri. Tampilkan slide itu. Seperti itu nanti akan terbuka satu kitab
di mana kita tidak akan bisa mengatakan aku nggak bohong, aku ada di gereja Tuhan. Nggak bisa bohong, saudara. Semua tertulis apa yang kita lakukan, yang mungkin tidak diketahui orang tua kita, yang tidak diketahui oleh istri kita, oleh suami kita, oleh gembalamu. Gak bisa bohong, saudara. Nah, saudara, Roma 11 ayat 5 dikatakan begini. Demikian juga ada waktu ini tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Kembali lagi kitab Roma dikatakan, demikian juga masih ada waktu saat ini, tapi itu tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Apa maksudnya? Artinya saudara, dalam sisa yang ada ini, maka saudara pilihlah pilihan yang benar, saudara. Sisihkanlah, buanglah waktu-waktu, agenda-agenda yang tidak berguna. Kita baca Ulangan 30 ayat 19. Mari kita akan baca. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudaraku yang terkasih, pilihan kasih karunia berbicara. Kenapa itu berbicara pilihan-pilihan kita untuk ikut Tuhan atau ikut di dalam pengaruh kuasa kerajaan yang sedang bekerja pada saat ini, kuasa iblis, kuasa dunia. Itulah yang menentukan berkat atau kutuk dalam hidup kita pada saat ini maupun akan yang akan datang. Jadi sebab itu dikatakan pilih setiap hari. Kamu ingin melangkah ke menara doa atau pergi ke tempat yang mana? Kamu akan ibadah kaum muda atau pergi pacaran? Kenapa tidak sama-sama datang beribadah? Supaya engkau akan tahu isi hatinya sebenarnya kayak mana, dalam Tuhan apa enggak. Sehingga akhirnya engkau salah pilih. Akhirnya bentuklah nikah rumah tangga yang salah. Lalu kita salahkan Tuhan. Tidak, saudara. Tapi karena pilihan kita yang salah. Kita baca Yosua 24 ayat 15. Ketika Yosua di masa akhir kehidupannya, dia kembali mengumpulkan seluruh bangsa Israel. Lalu dia katakan begini, karena bangsa Israel ketika sudah dipimpin sampai masuk ke tanah perjanjian, bandel banget, balik terus kepada dosanya. Sudah ditolong Tuhan, sudah mengalami kemenangan-kemenangan, sudah menduduki negara tanah Kanaan, tapi balik terus dalam kehidupan dosa. Sehingga pada waktu yang terakhir, apa yang Yosua katakan? Yuk, 1, 2 ya. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pilihan kasih karunia tidak jauh dari pilihan kita, hasrat kita itu, hidup kita itu menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dan ayat ini berkata bahwa kami mau, aku dan seisi rumah. Kalau saudara datang kepada Tuhan belum dengan seisi rumah, tangisi waktu yang ada ini, saudara. Jangan jemu-jemu. Karena kalau dia tidak duduk di rumah ibadah, berarti dia sedang duduk di tempat yang lain. Kalau dia tidak suka bergaul dengan orang-orang yang bersekutu memuji dan menyembah Tuhan,
Dia sedang ada di tempat yang lain yang suka dengan yang digerakkan oleh apa tadi? Penguasa di udara yang sedang bekerja pada saat ini. Nah, atau dia sedang dikuasai oleh dunia dan mamon. Nah, ingat saudara, ada firman Tuhan, saya diingatkan. Amsal 20 ayat 7, itu salah satu ayat hafalan yang ikut doa setiap pagi. Ayat itu berkata begini, orang yang benar, yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Orang yang hidup beribadah, orang yang takut akan Tuhan, dikatakan itulah yang ternyata yang membuat keturunanmu bahagia. Kalau mama papa ikut Tuhan, takut akan Tuhan, maka engkau akan bisa melihat anak cucumu akan bahagia. Tetapi ketika mama papa tidak hidup, tidak bersih kelakuannya, anaknya pun menjadi malu. Anaknya pun akan mengikuti perilaku papa dan mama yang tidak bertobat. Kebahagiaan tidak akan ada. Lalu kita, apa yang menggerakkan kita tadi? Bukan ibadah, tapi misalnya mencari kerja, cari uang sebanyak-banyaknya. Lukas 12 ayat 15, itu juga ayat hafalan, dikatakan begini, Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Ketika kita fokus kita, aku mau kerja keras supaya anak-anakku nanti punya rumah, punya ini, punya itu. Ternyata Alkitab berkata, bukan itu yang menentukan dia bahagia. Karena dikatakan hidup tidak tergantung daripada kekayaan itu, tapi hidup tergantung dari nilai orang tua yang hidup dalam kebenaran dan bersih kelakuannya. Banyak orang yang tidak mau bermenantukan karena dilihatnya orang tuanya nggak bertobat. Benar saudara? Jadi jangan-jangan kita sebagai orang tua yang menghambat jodoh anak kita barangkali. Kehidupan kita yang nggak bertobat barangkali. Yang saya bilang ini kasus konseling ya, bukan mengada-ngada atau tidak menunjukkan kepada sesuatu, tapi konseling yang pernah saya buat. Nah, bagaimana kita saudara? Tadi dikatakan aku dan seisi rumahku aku mau beribadah kepada Tuhan. Kita baca lagi Kisah Rasul 5 ayat 29. Mari kita akan baca. Ayat itu berkata apa saudara? Ayat itu adalah berbicara pada waktu itu Rasul Paulus memberitakan Injil dengan luar biasa kepada orang-orang Yahudi. Tapi satu waktu dia ditangkap dan disuruh berhenti memberitakan Injil. Berhenti, stop. Tetapi apa yang dia bilang? Petrus dan Paulus ya, apa dikatakan sini? Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Gimana saudara? Siapa yang lebih kita taati? Manusia apa Allah? Kita mengatakan, iya kita harus lebih taat kepada Allah. Tetapi ketika kita ada di dunia kerja, ternyata kita lebih takut kepada manusia daripada Allah. 1 Korintus 10 ayat 23 berkata begini, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi pilihan-pilihan yang engkau buat itu, apakah engkau akan berguna dengan kegiatan itu? Membangun kerohanianmu atau tidak? Membuat engkau lebih jauh daripada Tuhan atau bagaimana? Engkau pergi jalan-jalan padahal besok ujian misalnya, ya kan? Apa pilihan-pilihan saudara? Lakukanlah, ingatlah
Waktu yang ada itu adalah kasih karunia. Sebab itu pilihlah apa yang berguna, apa yang membangun, apa yang menguatkan engkau, apa yang terus menyambungkan engkau dengan kerajaan surga. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, dalam nama Yesus kita kembali kepada slide itu. Ingatlah, sisa hidup kita adalah pilihan kasih karunia. Kita ulang baca kembali Roma 11 ayat 5. Mari kita bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri. Ya, kita baca ini. Tim boleh maju ke depan. 1, 2 ya. Demikian juga ada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan. Bilang dulu kiri dan kanan, sisa waktu ini, buatlah pilihan-pilihan sesuai kehendak Tuhan. Amin. Ya. Jadi minggu lalu dikatakan kalau engkau sedang bersedih, jangan fokus kepada kesedihan dan masalahmu. Kalau engkau sedang bersuka cita, jangan berfokus juga kepada itu, tapi fokus kepada Tuhan. Kasihi Tuhan lebih dari semuanya. Amin, saudara. Kita mau nyanyikan peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita tidak akan bisa membuat pilihan-pilihan yang bijaksana dalam kasih karunia di dalam waktu yang sisa ini kalau hidup kita masih dipimpin oleh kedagingan. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, disitulah kita akan bisa mengisi pilihan-pilihan yang benar. Jadi makanya izinkan hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita, cita-citamu, waktumu dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, jangan lagi habisin waktumu dengan hidup di bawah kerajaan kuasa kegelapan, yang dia tahu bahwa waktunya juga sangat singkat untuk membawa orang-orang ke api neraka. Jangan kita menjadi bodoh, saudara, tapi menjadi bijaksanalah. Buanglah segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buatlah pilihan-pilihan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Keputusan-keputusan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Keinginan-keinginan yang harus dibuang dan menyelaraskannya dengan keinginan Tuhan. Karena apa yang kamu ingini dan kamu sukai, di situ engkau lama-lama menghabiskan waktu di sana. Lalu engkau berkata, waduh, sudah terlalu malam, sudah habis waktu. Atur waktu saudara, atur waktu saudara untuk melayani Tuhan lebih banyak lagi, berdoa lebih banyak lagi, baca firman lebih banyak lagi, menginjil lebih banyak lagi, saudara. Biarlah kiranya Tuhan akan mendapati kita sedang menghasilkan buah-buah kerajaan, sedang menginjil, sedang melayani Tuhan, bukan sedang berbuat dosa. Renungkan firman Tuhan dan izinkan Roh Kudus yang memimpin kita. Kita naikkan pujian ini dan kita akan berdoa. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa
karunia, kami akan lebih bersemangat, kami akan lebih mengasihi Tuhan dari sebelumnya. Berkati firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang membebaskan kami. Di mana ada kehadiran Allah, di situ ada kemerdekaan, dan kemerdekaan daripada Tuhan adalah sempurna adanya. Inilah hidup kami, masa depan kami, waktu-waktu yang ada ini. Kami persembahkan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa.